Dan waktu sudah menandakan sholat maghrib. Kali ini saya mau sholat maghrib di surau ataupun musola ya. Jadi rumah saya sama surau jaraknya tidak terlalu jauh, sangat dekat sekali. Dan di kampung saya setiap RT ada surau ataupun musola. Bang, RT itu apa? RT itu singkatan dari rukun tetangga. Dan di sebelah rumah jiran saya banyak sekali kambing. Jadi warga di kampung saya kebanyakan memelihara kambing untuk tabungan ataupun investasi. Dan ini surau di kampung halaman saya, sahabatku semuanya. Dan surau ini dibangun oleh warga setempat. Bang, apakah pemerintah setempat tidak membangun? Pemerintah setempat juga ikut membantu membangun surau ini. Jadi warga pun juga ikut membangun. Jadi sama-sama membangun ya sahabatku semuanya. Oke, saya mau balik ke rumah. Dan seperti ini suasana malam di kampung halaman saya. Suasananya begitu tenang, aman, damai sahabatku semuanya. Dan alhamdulillah sudah sampai di rumah. Seperti inilah penampakan rumah saya dari luar. Dan alhamdulillah selama bekerja di Malaysia mendapatkan rumah yang tidak terlalu mewah, akan tetapi sangat sederhana sekali. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini anak saya, sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Jumpa lagi bersama Amin Maulana. Di edisi video kali ini saya mau mencari makan sambil menunjukkan makanan apa saja sih di kampung saya yang dijual di pinggir jalan. Seperti apa videonya? Yuk kita simak bersama-sama. Dan alhamdulillah tadi sudah selesai sholat berjamaah di surau karena rumah saya berdekatan dengan surau ya. Jadi untuk di kampung saya itu setiap RT ada surau. Jadi jaraknya dari rumah itu sangat dekat sekali sahabatku semuanya. Dan ini istri dan anak saya. Dek, saya mau bertanya sedikit. Bagaimana perasaan adik semenjak saya tinggal bekerja di Malaysia? Bahkan bukan 1 tahun 2 tahun ya. Setelah kita menikah dan mempunyai anak satu, saya merantau sahabatku. Bahkan dulu anak saya ini waktu masih kecil. Berapa di umurnya waktu saya tinggal ini? 40 hari. 40 hari, bayangkan sahabatku semuanya. Saya tinggal merantau di Malaysia lagi. Jadi perasaan adik gimana? Perasaan ya kalau dibilang sedih jauh dari suami ya sedih lah. Namanya juga jauh dari suami kerja di sana sendirian di rumah cuma berdua sama anak, ya pasti ngerasa sedih. Tapi ya mau gimana lagi, orang kan tahu juga suami pergi merantau ke Malaysia kan juga buat masa depan kita berdua, masa depan anak-anak, buat sekolah nanti, buat belajar anak nanti kayak gitu. Jadi ya wes diterima, Disyukuri deh ya. Iya. Alhamdulillah, begitulah penjelasan istri saya. Kenapa saya bekerja jauh meninggalkan keluarga ya, untuk masa depan anak nanti. Karena kerja di kampung ya cukup Begini untuk ya. makan saja sahabatku semuanya. Karena kadang-kadang kerja di kampung, kadang-kadang ada, kadang-kadang Kadang-kadang tidak enggak. deh ya. Kalau mungkin ada terus ya, itu Syukur, lebih alhamdulillah. enak. Saya pun mungkin kerja di kampung. Karena kerja di kampung ini seperti Pak Tem kalau di Malaysia ya panggilnya. Hari ini dapat pekerjaan 1 minggu. Nah, kalau satu minggunya lagi belum tentu dapat. Soalnya kerja kampung kan. Nah, kira-kira seperti itu sahabatku semuanya. Sebab itu saya memutuskan bekerja di Malaysia mumpung saya masih muda dan anak pun masih kecil. Jadi memilih bekerja di Malaysia jauh dari keluarga sementara. Nanti pada akhirnya kita hidup senang deh ya. Sama. Hidup sama-sama seperti itu. Dan alhamdulillah deh ya, saya bekerja di Malaysia bisa bikin rumah sendiri hasil bekerja keras. Jadi sama-sama berjuang. Saya berjuang demi keluarga dan istri saya berjuang demi keluarga juga, menanti kepulangan saya. Dan alhamdulillah hari raya ini saya bisa berkumpul dengan anak istri. Sangat bahagia sekali sahabatku semuanya. Dan anak saya pun sangat bahagia sekali. Bahagia tadi? Nah, bahagia sahabatku semuanya. Sama apa di rumah ya.
Alhamdulillah. Oke, sahabatku semuanya, begitulah cerita hari ini saya dengan istri saya. Dan hari ini saya mau cari makan sebab rumah saya dengan tempat makan itu sangat dekat sekali ya dengan pasar. Kalau orang Malaysia panggil pekan. Jadi rumah saya dengan pekan cukup lumayan dekat. Bukan cukup lumayan dekat sih, sangat dekat ya. Jalan kaki 300 meteran Pak. 300 meter. Kalau naik motor sekitar 2 menit ataupun 3 menit sudah sampai ya. Jadi di pinggiran jalan itu menjual makanan, dan makanannya itu juga seperti nasi goreng, mie ayam, bakso. Jualan roti john ada tak di sini? Nggak ada ya. Kalau di sini roti john nggak ada. Burger ada nggak? Burgeran. Burger itu hanya burger biasa saja lah, nggak seperti di Malaysia. Nah, kira-kira seperti itu. Nasi goreng, nasi biryani, roti cane nggak ada ya. Oke, sahabatku. Ya ayam penyet, ayam bakar paling itu, nasi uduk. Nah, nasi uduk itu kurang lebih hampir mirip seperti nasi lemak, tapi berbeda. Kalau di kampung saya itu nasi uduk biasa, dan kalau di Malaysia kan nasi lemak menunya sangat banyak sekali. Ada nasi lemak ayam, nasi lemak kerang, nasi lemak telur puyuh, nasi lemak macam-macam lah, kalau disebut nggak habis ya. Soalnya bab makanan di Malaysia menunya sangat banyak sekali. Oke, nggak usah pakai lama-lama. Hari ini Bang Amin mau kuliner, mau cari makan. Seperti ini teman-teman, di kampung saya orang menjual makanan di tepi jalan kanan kiri. Kalau di kampung Malaysia tempatnya sangat luas sekali, sangat banyak sekali ya kedai-kedai makan. Kalau di kampung saya tidak begitu banyak. Ya harap maklum, saya tinggal di desa. Mungkin kalau di tempat lain, di kota-kota besar lain mungkin banyak ya orang menjual makanan yang tempatnya sangat besar, sangat luas dan mewah. Kalau di kampung saya ya seperti ini, orang menjual makanan di pinggiran jalan. Dan ini pun juga menyewa. Oke teman-teman, saya mau lanjut mencari makan. Kali ini saya mau makan ayam penyet. Apakah sama dengan di Malaysia? Ayam penyet Indonesia sama di Malaysia. Karena di Malaysia juga ada kedai yang menjual ayam penyet. Dan saya sudah sampai di warungnya teman-teman. Untuk menunya ada ayam goreng, ayam bakar, bebek goreng, bebek bakar, dan lele goreng seperti itu. Dan saya pesan ayam goreng tambah tempe dan tahu dan telur dadar tadi, dan istri saya pesan ayam bakar. Dan untuk ayam penyet di kampung saya tidak ada supnya ya. Kalau di Malaysia ayam penyet biasanya disediakan sup 1 mangkok. Jadi kalau untuk ayam penyet di kampung saya, ayam, ulam, dan sambal, itu saja sahabatku semuanya. Biasanya ada pete, ada terong bakar. Kali ini pete dan terong bakarnya sudah habis. Oke teman-teman, jemput makan semuanya. Dan untuk ayamnya cukup lumayan besar ya teman-teman. Nah, bisa lihat sendiri ayam gorengnya cukup lumayan besar. Cuma perbedaannya tidak ada sup. Jadi kalau untuk ayam penyet di Malaysia disediakan sup 1 mangkok. Dan untuk harga ayam penyet di kampung saya Rp25.000 itu sekali dengan es limau ya, ataupun limau es. Kalau diringgitkan sekitar RM7 lebih, hampir RM8 lah untuk satu porsinya ya sahabatku semuanya. Oke, saya mau makan dulu ya sahabatku semuanya. Dan alhamdulillah sudah selesai makan. Tadi saya sempat membagi tahu istri saya, Dek, kalau sudah selesai makan tolong dikemas, kasihan penjualnya juga. Jadi ini kebiasaan waktu saya di Malaysia, apabila saya makan jadi saya kemas, saya jadikan satu. Jadi orangnya nanti kalau mau mengambil pinggan-pinggan yang kotor senang. Jadi hal-hal seperti yang positif di Malaysia saya bawa ke kampung saya untuk menunjukkan kalau di Malaysia seperti ini, Dek, setelah makan. Jadi jangan kebiasaan, jangan berserakan, dipandang mata pun juga tidak bagus. Jadi saya bisa memberi hal-hal yang positif kepada istri saya teman-teman. Oke teman-teman, saya mau lanjut balik ke rumah. Tadi sudah mencari makan dengan anak istri dan waktunya balik ke rumah teman-teman.
Dan alhamdulillah sudah sampai di rumah. Assalamualaikum. Tadi dapat apa sama dari Bude? Dikasih apa? Coba lihat, coba lihat. Nah, dibuka dikasih apa sama Bude tadi? Dikasih kue. Dikasih kue. Dan ini tadi waktu bermain di rumahnya Mas Toha, anak saya dikasih kue. Katanya Budenya dapat kemarin waktu mau lebaran, mau menjelang lebaran, kalau di kampung saya itu dapat THR namanya. Dan ini kuih muih sahabatku semuanya. Suka nggak? Suka. Nah, tadi saya bermain ke rumahnya Mas Toha, dikasih kuih muih sama istrinya Mas Toha. Dan anak saya sangat suka sekali sahabatku semuanya. Oke sahabatku semuanya, cukup sampai di sini video vlognya Bang Amin. Semoga terhibur dan jangan lupa tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.